kepada Allah itu yang bermakna doa itu pasti arahnya kepada Allah. Seperti Rabbana la taj'al fi qulubina. Kan larangan melarang Allah, ya kan? Supaya tidak menjadikan hati kita itu kan ghillal lil ladzina amanu kan, ada rasa hasad dengki. Seperti itu dia larangan tapi berbarengan dengan doa. Tapi kalau misalnya la tadhhab, apa bercampur dengan doa? Makna la-nya itu tidak. Berarti memahami. La takhaf tadi apa? Jangan khawatir atau jangan takut. Itu la nahyunya. La-nya itu nahyu saja atau dengan doa, barengan dengan doa. La takhaf. Jadi la takhaf. Apa sambungan ayatnya? Surat Hud ayat 70. Ini kan ucapan Nabi Ibrahim kepada Allah. Iya, la takhaf. Berarti kan enggak ada unsur doa dalamnya itu. Larangan saja dia. Kan enggak ada unsur doa dalamnya itu. La takhaf. Jadi la itu di sini yang kita pelajari, dia yang sekarang ada mana nahiyah. Mana nahiyah? Larangan. Kemudian doa. Tapi tidak seharusnya tidak semuanya la ini bermakna nahiyah kemudian diiringi dengan makna doa. Terkadang hanya milik nahiyah saja. Misalnya kita melarang seorang guru melarang muridnya, la tajlis, la takhruj. Berarti la-nya nahiyah, tapi enggak ada doa. Ya kan? Nahiyah. Artinya larangan. Ya, dia harus lihat inna ursilna ila qaumin. Iya. Itu bisa dia. Jadi la takhaf ini larangannya sana. Iya. Dia bermakna larangan. Iya. Itu larangan, kan belum ada doa dalamnya. Nanti ada doa di sini. Nanti ada kalau dia diarahkan kepada Allah. Kalau ini kan hanya misalnya Allah mengatakan la taqulu fi dinikum. Nahnya apa tidak? Fi dinikum. Jangan berlebih-lebihan gulu dalam agama kalian. Larangan. Apa bercampur doa? Tidak, ya kan? Ya, cuman berarti la-nya cuman bermakna nahiyah saja. Kemudian fi'il mudhari' menjadi majzum. Tanda jazmnya apa di sini, Bapak Ibu? Dihapus huruf nunnya. Kalau tanda jazm sudah pasti la kan. Kemudian apa nama itu? Tanda jazmnya itu kan menghapus fi'il mudhari' yang jazmnya. Fariqah. Ini apa? Gulu. Berlebih-lebihan. Ya, dari ayat dalam agama kalian. Ya. Nah, berarti dari la takhaf sampai la taqulu fi dinikum berarti la-nya nahiyah. Kemudian di sini ada dia bermakna doa. Larangan tapi bermakna doa. Wa ammad du'a'u fayakunu minal adna lil a'la. Berarti doa itu adalah dari bawah ke atas. Itu definisi doa. Kemudian Rabbana la tu'akhirna. Berarti ini sudah jelas, ya kan? Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Berarti ini sudah jelas ini. Berarti ada dua, nahiyah dan doa. Jadi la di sana kita namakan la nahiyah wa doa. Berarti di sini kita melarang Allah
meminta kepada Allah, mencegah agar Allah itu tidak mengazab kita. Kemudian Rabbana la taj'al fi qulubina ghillal lilladzi. Itu gimana? La-nya. Itu la-nya la doa, la nahya doa. Ya. Nah, isra. Berarti janganlah membebani kan terus menerus kepada kami. Di sini wala tahmil. Mana ayat ini mana syahidnya Bapak Ibu? La tahmil. La tahmil. Sekarang kok menggunakan misalnya mufrad bukan jamak. Apa alasannya Bapak Ibu? Kenapa dia di sana la tahmil alaina isra? Nah, kenapa? Bukan pakai janganlah engkau membebani terus menerus kepada kami. Apa alasannya? Terus menerus. Tahmil ini kan fi'il amar. Madi mudhari, Pak. Mudhari, Pak. Ya. Sekarang apa? Pertanyaannya, kenapa pakai tahmil? Bukan pakai tahmilu. Kalau pakai tahmil kan dia jazam karena ada huruf. Apa alasannya? Jawabannya gampang nih. Karena ini ditujukan kepada Allah kan. La tahmil ya. Gak mungkin la tahmiluna kan? Iya. Di sana jelas jadi ayatnya itu arahnya kepada Allah. Jadi meminta kepada Allah sembari kita untuk melarang kan supaya Allah tidak mengazab kita atau tidak membebani kita itu. Ya, bukanlah tahmilu kan? Maka aja pakai tahmil. Ya, kenapa alasannya pakai tahmil? Nah, apa? Karena arah ke Allah kan? Permintaannya kepada Allah. Makanya dipakai, kalau pakai wala tahmilu. Ini bahaya nih nanti kan? Ya kan? Seakan-akan Allah tuh apa Pak? Bukan. Apa nama tuh? Kita mencoba meraba-raba kan? Iya. Kenapa di ayat ini menggunakan tahmil, la tahmil? Bukan la tahmilu ya kan? Berarti kalau kita teliti, kita peleteri satu-satu, berarti itu kan dipakai sighah binanya dhamir anta, berarti kan tujuannya kepada Allah kan Allah itu satu. Enggak mungkin pakai la tahmilu. Iya, pertanyaannya kenapa di Al-Qur'an itu pakai tahmil bukan tahmilu? Iya kan? Berarti jawabannya itu adalah karena ditujukan kepada Allah. Bahaya nanti Pak. Bahaya nanti. Sama artinya janganlah kalian membebani kami. Berarti seakan-akan dia mempunyai banyak sembahan itu. Dari fi'il kita lihat, kita perhatikan ya kan. Sebentar Pak. Kalau misalnya pakai jamak itu berarti banyak. Iya. Banyak kan ini beberapa orang. Halo Bang. Ya Bang. Masuk saya ke dalam Bang ruangan PPUM. Kan ada di sini mar tuh Bang. Takwa mar kan? Masuk ke dalam Bang. Kan ada sebelah kan ada jalan tuh Bang.
yang coba tanya. Nggak ada bang, masuk saya bang. Ya. Di ruang PPUM bang. Bang. Tuh bang. Ambil cetat. Kasih kan nak sampai wifi ke bang. Boleh cari ya Pak? Enggak ada, Pak. Cetat. Sepatu kok Pak, tapi dah lama pakai sepatu masuk ke dalam kan. Oh, aman Pak. Itu kan tua Pak. Iya. Ini dah teh nak boleh dah. Teh baru keluar kan? Iya. Ikut galatin sama suci Pak. Mari bisa dipuja Pak. Nggak ada dah bang. Pada lah bang. Oke, makasih. Iya bang. Ya. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih Bu ya. Iya Ustaz. Terima kasih ya Pak. Iya. Dia tu je tadi lalu saya suruh anda tadi tu. Nampak awak. Di iya. Jauh ke terekam Ustaz? Iya, bayo mantap Ustaz. Jadi Ustaz, Ya Pak. jadi kalau la itu diawali dengan Rabbana, itu sudah bisa kita pastikan bahwa itu adalah doa, ya kan? Larangan dan doa. Rabbana la tu'akhidna. Itu kan ya Tuhan kami kan. Janganlah engkau hukum kami itu. Dengan hukum kami kan. Iya. Ya pastilah, ya pasti la doa ya kan. Iya. La- Berarti apa la nahiyah tu bersanding dengan makna doa, permintaan. Misalnya kalau kita nggak mau menggunakan doa dalam ayat ini, mungkin kita katakan Rabbana la taj'alni misalnya kan, minal zalimin misalnya kan doa itu kan. Atau kita mau jalan ke sana, Rabbana la taj'al, ya Allah janganlah kau jadikan perjalananku berupa kesulitan, ya kan. Itu bisa juga maknanya itu. Berarti dia melarang Allah supaya Allah tidak memberikan kesulitan dan supaya Allah memberikan kemudahan itu. Itu beda la nahiyah yang saja sama la nahiyah bermakna doa atau la nahiyah bersanding dengan makna doa. Itu. Jadi kalau bisa la takhaf saja enggak ada doa dia tuh. Kalau ditukar redaksinya seperti ini Ustaz, Bisa, Pak. ini bukan kita melarang Allah, tetapi kita memohon agar Allah jangan. Bisa dipakai fil amr dia kan. Robbi yassirli amri. Perintah kan. Cuman apanya berbeda lagi, sigohnya berbeda. Bukan sigoh pakai lana nahiyah, tapi amr itu. Sebenarnya larangan itu lebih agak kuat tuh kata. Karena kita memang benar-benar menginginkan kan. Islam terus menerus. Iya, isran terus menerus. Ra'in itu artinya kaum dia tuh. Kaum. Iya. Oh, bukan itu cara yang diikan. Iya bisa juga. Katanya dia suka balik-balik kebijakan. Iya. Dia katakan ra'in, dia kalimat ra'in itu. Tapi dia beli jangan. Iya. Jadi kau bisa juga. Iya. Kau ini berarti cuma nama. Iya. Kau mana cuma. Janganlah kalian katakan ra'ina tuh, rakyat kami, kaum kami, cimeh. Iya. Minum, Pak Bo. Ini on. Ada mantanan. Dah jahuran diterima.
Sa'ah itu bukan waktu, sebentar, sesaat bisa. Jadi mana banyak sa'ah itu Pak? Bisa bermakna kiamat, bisa bermakna sebentar. Misalnya lahzah sa'ah itu, maksudnya cara itu sebentar aja. Dan kata Kita ketemu dengan doa, kita ubah misalnya yang aku kita ubah kita minta boleh. bisa, Kalau itu kan, bisa. Itu namanya iktibas, Bu. Ya, boleh. Itu namanya kalau di dalam balago iktibas sama Pak. Iktibas itu artinya mengambil sebuah lafaz dari ayat Al-Quran atau hadis dari syair. Ya, tema iktibas namanya. Iktibas. Ya, Robbi. Ya, saya Robbi. La misalnya la tu'akhirni in nasi in nasitu misalkan. Nah, bisa. Jadi nama iktibas itu Bapak Ibu. Iktibas itu kalau bahasa kita itu apa? Mengambil sebuah ungkapan. Iya. Iktibas. Ya, iktibas. Jadi boleh redaksi doa. Boleh Bapak yang ada dalam Quran, dalam hadis. Boleh kita ambil. Tapi mungkin kita rubah dhamirnya. Itu kan seperti ucapan-ucapan kalau ulama yang yang ahli bahasa tuh kebanyakan mereka itu menyampaikan sesuatu itu biasa mengambil dari Quran hadis, cuma lafaznya dirubah itu. Nama iktibas, mengutip lah bahasa kita tuh. Di iktibas itu 3, boleh dari Quran, boleh dari hadis, boleh dari syair. Iya. Iya, lafaznya juga boleh. Boleh diambil, dirubah, kan? Nah, asalkan setelah itu dia jangan kita kata ini hadis Nabi, bukan. Ini ucapan kita, cuma lafaznya diambil dari hadis atau dari Quran, dari syair gitu. Ya, iktibas itu adalah mengambil sebuah kalimat atau mengucapkan sebuah kalimat yang diambil dari Quran, hadis dan syair. Misalnya Bapak Ibu hafal syair tentang Qais Laila Majnun. Diambil sebagian lafaznya, cuman di ujungnya maknanya berbeda. Enggak, itu boleh itu. Itu boleh itu. Antum lah baca iktibas Ramadhi. Misalnya kalau di dalam ayat, misalnya kita rubah aja kan. Robbi itu. Yassir li amri kan. Rabbana yassir lana. Mungkin seperti di khutbah Jumat. Ya kan? Di dalam Al-Qur'an, dalam hadis menggunakan dhamir mutakallim. Ana kan? Tapi dipakai nahnu kan? Seperti Rabbirfirli wali walidayya. Jadi Rabbana firlana wali walidina kan? Warham huma kama rabbauna shaghira. Kan dirubah itu. Nah, kan aslinya kan pakai dhamir mutakallim. Karena waktu menjadi khatib itu kan enggak mungkin doa untuk kita kan. Berarti kebanyakan khatib itu untuk jamaah kan. Jadi dhamirnya dirubah. Atau misalnya Allah mansur ikhwananal mujahidin ya kan. Atau dia Allah mansur ikhwanani kan. Kalau dia misalnya berdoa sendiri itu nama iktibas. Boleh. Tapi jangan ini hadis loh. Itu udah namanya kita merubah hadis itu. Iya. Bikin apa sendiri. Kalau doa jenazah kan dalam fikih laki-laki perempuan kan harus. Iya. Gimana ya? Kan kemudian kalau dalam ilmu kan Allah mufirlahu warhamhu. Iya. Apakah dia laki-laki atau perempuan? Iya. Tapi
Tapi ada juga orang menukar punya itu dengan H. Kalau perempuan itu. Hah? Kalau perempuan, Pak. Iya, tidak, maksudnya kunya itu kan sudah jelas Iya. jenazah. Iya. Apakah mesti ditukar lagi kan? Dari kalimat jenazah itu, Pak. Iya. Kalau yang disebut kalau tuh memang jenazah kan? Iya. Yang disolatkan kan jenisnya laki-laki atau perempuan kan? Kalau laki-laki Allah mafir lahu kan? Iya. Warhamhu itu kan? Iya. Nah, nggak usah kita rubah domirnya kan? Iya. Kalau dia arahnya misalnya kalimat jenazah, ini salah dia memahami. Memang yang terbaring di sana memang jenazah. Cuman doanya ditujukan untuk siapa ya kan? Iya, kalau jenis kelaminnya laki-laki, Allah maghfirlah. Kalau dia perempuan, Allah maghfirlah itu. Bukan kalimat ke jenazahnya, Pak. Betul. Iya. Tapi ada yang memahami Iya. karena memang doa yang ada dalam lafaz Allahumma firlahu warhamhu Iya. ada pakai Allahumma firlahu warhamha gitu. Iya. Karena dia tadi melihat kepada dhamirah. Melihat kepada jenis kelaminnya. Jenis si mayat yang meninggal itu. Kan dalam hadis kan mafirlahu itu. Ya. Iya. Mafirlahu kan. Nah, cuman kan di sana dari hadis itu kan tidak ada pembatasan. Ya. Nah, kalau misalnya dia banyak, kita doakan 3 orang, 4 orang. Kita pakai Allah firlahum. Misalnya kalau dia bercampur, 1 laki-laki, 2 laki-laki, 1 perempuan, 2 perempuan lagi kan, 5. Jadi pakai firlahum. Ya, seperti itu. Jadi melihat domir ya. Apa Pak? Iya. Tapi pakai mafirlahu aja Pak. Iya, karena kita kalau dia banyak berjajar Allah mafirlahum Pak. Tapi kalau 1 orang kita nggak tahu kan. Kalau pakai firlahu aja Pak. Ya, karena kembali pada asalnya tadi kan. Jelas laha. Ya. Ya, kalau apa? Tapi lafaz hadis kan memang mafirlahu. Tapi itu kan tidak membatasi. Jadi boleh ditujukan doa itu tergantung kepada siapa dia itu. Kalau perempuan firlaha. Kalau di Masjidil Haram Pak, kita tunggu saja. Kalau dia kita tahu 3 orang, 4 orang atau lebih perempuan Allah firlahun. Nah, itu. Kalimat innal hamdalillah itu kan kalimat alhamdulillah diambil dari alhamdulillah rabbil alamin kan iktibas juga tuh. Maka dijadikan khutbatuha hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu. Nah, kan kalimat dari alhamdulillah rabbil alamin al-Fatihah. Iya. Iya. Nah, itu bisa dia termasuk iktibas tuh, Pak. Karena dia asal ambil dari alhamdulillah rabbil alamin itu. Nah, cuman dibikin innal hamdalillah nahmaduhu. Kan sekitar alhamdulillah kan. Nah, itu iktibas nama tuh. Mengambil dari ayat itu. Iya. Tapi jangan katakan itu ayat. Itu beda lagi itu, Pak. Baca alhamdulillahilladzi arsala rasulahu. Nah, itu dari ayat nanti itu, Pak. Bisa juga. Tapi itu bukan iktibas karena dia langsung ayat dia itu. Nah, tapi kalau misalnya innal hamdalillah, dari mana asal kalimat itu? Berarti kan dia mengambil dari surah Al-Fatihah. Itu namanya iktibas nama itu. Jadi mengambil lafaz dari ayat, dari hadis, kemudian kita bentuk mau bikin doa atau gimana, atau kita misalnya apa nama itu berceramah. Kadang syekh itu kan ceramah kalau pakai bahasa Arab, lihat aja kan seolah-olah kedengaran, oh sama-sama pernah dengar ini ayat nih, ini pernah hadis. Tapi dia itu pakai iktibas, itu namanya iktibas. Jadi mengambil lafaz itu dari Quran, hadis atau syair itu. Nah, dengar aja, syekh itu kalau apa nama itu ceramah. Pasti kita, oh ini seolah-olah ini kok kayak ayat.
Padahal tuh kalau dilihat bukan ayat itu kan. Nah, dia mengambil beberapa, cuman di sambungan berikutnya kalimat lain. Itu namanya iktibas dia, Pak. Nah, jangan katakan, wah Syekh itu baca ayat kita doakan amin. Amin. Nah, itu seni dalam berbahasa itu iktibas. Itu dibolehkan. Boleh, Pak. Nah, bagaimana kita memastikan bahwa istibat yang diambil itu benar atau tidak? Bisa, Pak. Ambil. Kita belajar ilmu balaghah itu, Pak. Ya. Boleh kita ambil. Iktibas namanya. Boleh itu. Nah. Kemudian di sini kata si muallif wa ammal qismus tsani, bagian yang kedua. Berarti bagian yang pertama kita sudah selesai yang menjazmkan satu fi'il mudhari'. Berarti berapa total yang satu, Pak? 6. Yang total yang satu 6. Kalau yang dua berapa? 10. Saya lepas 12. Hah? 12. 12. Nah, berarti yang 12-nya sisanya menjazmkan dua fi'il. Nah, kemudian sebagai catatan Bapak Ibu, yang 6 itu nggak bisa, misalnya kita saya pengen dua fi'il lah, jazam dah. Tapi pakai yang 6, nggak masuk dia. Jadi nggak bisa sembarang masuk misal. Robbana la tahmil. Kecuali kita kasih wa ataf. Misalnya, ya akhi la tadhhab ilal mahad wa la tajlis hunaka. Nah, boleh kita pakai ada waw ataf. Kalau ini kan nggak pakai waw ataf dia. Langsung dia. Seperti kayak wa may ya'mal mithqala dzarratin khairai yarah, dua itu. Bukan itu syarat. Nah, nanti dia ada di sini. Nanti kan kita masih yang menjazamkan satu. iya. Kalau yang di surah Al-Zalzalah wa may ya'mal itu dia bukan menjazamkan, dia menjazamkan cuman bukan kategori huruf, tapi isim. Nanti kan kita jumpai misalnya. Jadi sekarang kita masuk bagian yang kedua gitu. Dan yang menjazmkan fi'il mudhari kan 18 buah. Iya. Nah, 18 buah ini jazm ini kan 18 bagi 2. Iya. Sudah itu yang nawasib 10 bagi 2. Itu kan? Iya. Itu. Sudah tahu Pak Rumah. Sudah dapat kerangkanya. Insyaallah. Jadi kalau kita review sedikit, nawasib ada 10. Dari 10 dibagi 3 ya kan. Jawazim ada berapa? 18. Dari 18 terbagi 2. Yang satu fi'il, yang dua fi'il kan. Kalau yang menjazmkan satu fi'il 6. Berarti sisanya 12. Itu dia. 12 huruf. Ya, dia di sini semuanya huruf, Pak. Bukan isim. Bukan. Kalau nanti masuk ke isim, dia beda lagi maknanya di syaratnya. Buka. Dia huruf, Pak. Tapi ada nanti sebagian di antara mahma itu ada bilang dia huruf, ada bilang isim. Tapi lebih kuat pendapatnya adalah dia huruf itu. Jadi yang huruf ini kepastiannya hanya kata depan. Enggak juga, Pak. Kata depan. Enggak. Kata sambung. Enggak mesti dia, Pak. Gitu. Enggak. Berbeda. Di bahasa Arab bisa bingung juga kan, isim bisa kata depan, bisa kata sambung. Iya, bisa dia maknanya. Itu kelebihan bahasa Arab itu. Iya. Kadang dia di tengah. Kadang dia di depan. Itu dia. Ya, keunikan bahasa Arab di sana lah, Pak. Kemudian wa ammal qismus tsani. Ini bagian yang kedua nih katanya. Wa huwa ma yujzamu wa huwa ma yajzimu fi'laini. Wa huwa ma yajzimu fi'laini. Dan dia adalah menjazmkan dua fi'il. Wa yusamma awwaluhuma fi'lu syarti. Jadi
Yang pertama fi'ilnya nama fi'il syarat. Wa tsaniyahuma jawabu syarti wa jazaa'uhu. Nah, dan dia adalah jawaban syarat dan balasan. Nah, jadi di sini Bapak Ibu menjazmkan fi'il mudhari itu, dua fi'il mudhari itu berarti ada dua rukun dia. Ada dia dua rukun. Ya. Pertama namanya fi'lu syarti. Yang keduanya jawabu syartin. Kedua-dua fi'il ini menjadi jazm. Cuman bedanya fi'il pertama sebagai fi'lu syarti. Fi'il kedua menjadi jawabu syartin. Kapan ini terjadi? Kalau diawali didahulu dengan salah satu huruf jazm yang menjazmkan langsung dua fi'il. Mungkin nggak kita taruh la di sini? La nahiyah. Nggak mungkin. Apa alasannya? Karena la cuma satu fi'il. Kemudian kita taruh misalnya lam. Bisa kita masukin? Nggak bisa dia kan? Karena dia posisinya hanya pada satu. Terkadang meskipun kita baru belajar, Bapak Ibu, dirasa-rasa itu terasa tak, Bu? Coba kita tanya. Lam yadhhab Muhammadun yadhhab yajlis. Kan enggak terasa tuh. Enggak masuk dia kan? Dengan merasa-rasakan itu terasa itu. Itulah kelebihan bahasa Arab tersebut itu. Balasannya. Balasan. Iya. Kadang-kadang kita bisa keliru juga. Nanti dia bukan lagi. Nah. Misalnya wala yazaluna. Ya. Itu nafyun. Ya, itu caranya ya dengan pemahaman itu. Pemahamannya. Iya. Syarat, Pak. Iya. Syarat. Jadi ada nama fi'lu syarat, ada jawabu syarti. Jadi dia ada menggunakan fi'il sebagai syarat tapi butuh jawaban. Nah, paham tak ya Rahmadi? Kemudian dibagi lagi. Ini sama penulis. Wa fahuwa ala arba'ati anwa'. Maka dia terdiri dari 4 jenis. 12 tadi itu. Yang dia ini apa maksudnya? Yang wujud. Fahuwa, maka dia. Itu dia siapa? Betul, Pak. Itu maknanya adalah huruf tadi itu. Dia terbagi dari 4 jenis. Itu. Jadi yang 12 tadi terbagi 4. Berarti berapa masing-masing? 3 itu. Ada lagi namanya an-naw' al-awalu harfun bittifaq. Jenis yang pertama itu dinamakan huruf secara ittifaq. Jadi dia memang disepakati, namanya itu adalah huruf. Disepakati. Ya. Lalu katanya kedua, wa nau astani ismun bittifaq. Ada bagian kedua
dinamakan isim yang disepakati. Maksudnya seperti si man, sepakat, itu isim, ya kan? Misalnya in, sepakat apa? Huruf. Nah, kemudian nanti ada khilaf bagi mad disepakati apa? Isim. Jangan kita katakan dia huruf itu. Nah. Bi? Ya, huruf tapi enggak masuk huruf jazm. Bukan bi, ba, Pak. Iya. Huruf. Cuman dia enggak masuk ke? Iya. Itu dia. Berarti apa yang kita pahami Bapak Ibu? Huruf itu banyak. Tapi ada pembagiannya. Ada huruf jar. Berarti ini ada satu lagi huruf apa ini? Jazm. Yang sebelumnya huruf apa? Nasab. Nah, berarti itu yang harus kita pahami. Kalau sudah tahu kerangkanya Bapak Ibu, insyaallah itu gampang itu. Jadi kita kenal dulu huruf. Yang terbayang dengan kita apa? Huruf itu memajurkan isim, ya kan? Ternyata huruf ini ada juga fungsi lain, menjazamkan sama menasabkan, ya kan? Itu huruf, fungsi huruf. Iya, dia memang beda itu kan dari anwaul kalam itu kan. Nah, jadi di antara huruf itu kita ketahui ada huruf itu huruf jar. Itu beda lagi kategorinya kan. Kalau ini 3 kan, ini sebagai masdar ya Pak. Apa Pak? Bukan, beda lagi Pak. An baru masdar. An baru masdar. Masuk nawasib dia. Nah. Kemudian ada huruf jazm. Huruf jazm ada 18. Dari 18 tadi itu tidak semuanya huruf. Ada isim beberapa kan. Kemudian ada huruf tu nawasib, menyamsukan fi'il mudhari'. Itu dia Pak, kerangkanya seperti itu. Kemudian untuk jawazim ini yang 18 itu tidak semuanya huruf. Berarti semuanya ada di antaranya itu ada isim. Iya. Jadi di dalam Quran itu Bapak Ibu, huruf itu punya makna, tapi terkadang tidak terbaca ketika diterjemahkan itu. Tapi difahami itu. Misalnya uridu an azhaba. Apa kita kebaca enggak an itu? Tapi dia punya fungsi. Fungsinya memansubkan fi'il mudhari'. Saya mau pergi. Enggak mungkin saya mau an itu enggak arti diterjemahkan. Iya, begitu pula dengan huruf jar. Huruf jar itu Bapak Ibu tidak semuanya itu dibaca. Iya, tidak diartikan. Tidak bisa diterjemahkan. Tapi dia wajib ada sebagai penyempurna kalimat. Itu. Dia ada beberapa yang bersanding dengan huruf jar itu Pak Bu. Seperti ana yuridu. Nah, disingkat jadi uridu kan. Uridu film mudhari' beda gitu Pak. Enggak beda lagi itu Pak. Berarti ada ananya. Beda lagi itu Pak. Misalnya azhabu ilal masjidi. Itu kan dikaitkan dengan huruf jar. Saya pergi ke masjid. Misal usolli fil masjid. Nah, itu kan terbaca huruf jar tuh. Saya sholat di masjid, ya kan? Ada terkadang huruf jar itu tidak terbaca ketika diterjemahkan itu. Itu Bapak Ibu. Nah, jadi tetap harus dipakai, bukan berarti misalnya wah di terjemahan jangan dipakai dia. Lalu enggak kita lihat berarti menyalahi kaidah tata bahasa itu. Iya. Apa, Bu? Ada huruf jar itu yang tidak terjemahkan, dia berfungsi sebagai apa? Sebagai dia penyambung dia. Sebagai dia sebagai penyempurna dari sebuah kalimat sebelumnya. Iya. Kaidah tata bahasanya seperti itu. Bukan untuk kaidah bahasa. Ya, kaidah bahasa di sana juga terletak, Bu. Iya. Itu bahasa Arab tuh. Kemudian apa?
fi masjidi dengan fi masjidil apa bedanya? Tergantung timur hurufnya lah gitu Pak. Beda lagi itu ada lagi sambungannya. Apakah dengan sifat dia, ya kan? Ya, itu beda. Ya. Itu karena sifat dia. Sifat dia itu. Nanti fil masjidil haram jadi sifat. Sifat dari masjid tadi. Kemudian wanau as-salis harfun alal as-sah. Dan jenis yang ketiga dia huruf alal as-sah yang lebih sahih. Maksudnya ada di antara huruf itu khilaf di antara para ulama lughah. Alal as-sah, alal di atas yang lebih sahih. Urus yang di atasnya lebih sahih. Nah, misalnya ini huruf ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan dia isim katanya. Ada yang mengatakan dia huruf. Tapi pendapat yang paling kuat al-asah yang lebih sahih dia mengatakan dia huruf. Nanti kayak mahma nanti akan ketemu kita di situ. Izma nanti kan. Nanti apa, Bu? Leta lain lagi itu dia isim dia. Itu mana bagian yang ketiga huruf alal asah. Dia huruf yang lebih sahih. Maksudnya adalah ada khilaf penamaan huruf itu. Ada yang mengatakan dia isim, ada yang mengatakan dia huruf. Tapi pendapat alal asah yang lebih sahihnya itu adalah huruf. Itu maksudnya Bapak Ibu. Kemudian wanau rabi' ismun alal asah. Arab jenis yang ketiga empat itu dia isim maknanya lebih sahih. Beda Bu, yang satu huruf satu isim. Nah, yang di sini bagaimana kita memahaminya? Berarti ada khilaf di antara para ulama menentukan sebuah kalimat ini. Ini huruf atau isim. Sebagian mengatakan huruf, sebagian mengatakan isim. Kemudian ditemukan jawabannya ternyata yang ini adalah lebih sahihnya dia disebut dengan isim. Meskipun di antara para ulama itu ada khilaf. Jadi kita ambil alal asah. Lebih sahih. Ya. Misalnya kayak mahma. Mahma itu sebagian mengatakan isim, huruf. Sebagian mengatakan isim. Jadi pendapat yang kita pegang adalah mahma itu adalah isim. Itu dia. Fahimta ya Rahmadi? Fahimta? Di antara Iya. Apa Pak? Lebih kuatnya pendapatnya dia tuh isim. Kalau misalnya dia berbeda, ada khilaf di antara para ulama. Ini katanya isim, ini katanya huruf. Lalu kita lihat pendapat yang lebih kuat, kemana ditekankan nama dia, itu dia. Alal asah, alal asahi. Nah, sekarang alal asah. Pakai tasdid. Pakai tasdid. Iya Pak, asahi. Ya, asal kata dari sahihun berubah menjadi isim tafdil. Ini disoroh nanti perubahan Pak. Asah, asahhu. Ya. Oh, ini bukan di shotnya yang tasdid ya? Bukan Pak, asahhu. Karena ini, apa nama tuh? Nama tuh? Kita lihat sedikit kepada sorohnya. Ini hak dengan hak berdekatan tak? Oh iya. Ketika dirubah sigahnya ke isim tafdil, berarti dia apa namanya? Dihidupkan satu. Diidghamkan kan? Dimasukkan kan? Ya. Yang ini gabungnya
dengan yang ini. Karena dia double dikasih tas itu alasannya itu. Bukan di sini. Ya, Artinya lebih. lebih kan. Jadi apa namanya? Lebih Ini isim tafdil. Jadi as-sah Ya, itu akar katanya atau dari kata sahihun. 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 Ya. Yang bertasdidnya sini. As-sah. Ah, bukan itu kalau dia Kak alif lam pakai ma'rifah dia kan? Ya. Dan dalam fil mudhari jawazim fil mudhari ini tadi kan berkaitan dengan huruf dan jar kan? Ah, dia beda lagi tuh, Pak. Dan lagi. Enggak masuk lagi. Jadi huruf jar enggak masuk kepada di sini dia. Jadi huruf itu kita ulangi, Bapak Ibu. Dia itu terbagi. Ada huruf jar namanya kan? Ada huruf tuh di jazm. Ada huruf tuh di nawasib. Nawasib. Ya, kalau yang majrur Kalau nggak ada kaitannya sih. ada tuh huruf jar tuh, Pak. jadi ini pertama-tama Pak. Iya, punya tampe, Pak. Ini pakai tambah alif kan ya depannya. Iya, Pak. Kau, Pak? Ya, as-sahhu. Ah, seperti Pertama ini Pak, nanti berbeda Pak. iya. Dan cinnya tidak bisa masuk sembarangan dah. Ya, tidak bisa masuk dah. Sembarangan dah. Ada komunitas. Ala dimasukkan ke huruf jar apa? Jazm. Tidak masuk dah. Ah. Satu circle kecil anak mahasiswa Pak. Kalau tadi kalau circle Kalau dimasuk tapi yang lain tidak masuk dah. Bercakap ya. Nah, itulah ibaratnya huruf itu seperti itu. Mereka adalah huruf itu masuk ke istifham. Istifham. Itu. Jadi tentang yang pakai tasdid ini, Ya. umpamanya innan, Ya. innan ladzi, dibacanya innan ladzi. Innal ndaknya gunah. Kan Oh. mesti kan dia demo. Iya. Innal ladzina takkan stek kan, Pak. Iya. Kalau innal ladzi kan nah, berarti kan atau kalau nyopon ya. Innal ladzi berarti kayak in ya kan? Iya, itu. Ah. Berarti dia nanti bisa masuk ke sini kan? Ah, sedangkan in ini huruf yang menjazmkan fi'il mudhari'. Sedangkan alladzi isim. Ah, enggak cocok dia itu, Pak. Iya. Gelapnya kan? Dia seharusnya pakai inna. Ah. Ini dia masuk ke isim dia. Nawasikh. Iya. Dan ditinggalkan dari Pak. Ditasdid dia kalau dia pakai gunnah. Memang kita enggak mau dia mengubah. Ini di tajwidnya. Kalau ditanyakan berubah abu dari tawalib. Itu. Sombong kan? Apa Pak Zul? Menurut tadi kan Ustaz, kalau menuntut sukun misalnya Hah? sukun Bukan Pak? ya Berarti masuk ke in fi'il ya, Pak. In fi'il. In fi'il kan? Jadi in syartiyah itu. Karena in tuh masuknya di fi'il, enggak bisa masuk di isim. Nah. masuk di sini pakai tasdid. Iya. Nggak cocok pasangannya. Dari kita menyebutkan Kak Barek apa? Enggak cocok lah tipe. Kelihatan ya. Ada rasa salah. Iya. Nah, Ustaz, saya tanya. Ini kan contohnya ismun alal qasah. Nah, Nah, di sini kenapa ditulisnya pakai alal? Hah? Apa enggak langsung saja an-nawu ar-rabi wa al-qasah? Allah itu kan berarti di atas melebihi itu. Mana Allah kan di atas. Kalau Allah itu kan di atas, Bu. Berarti kan melebihi. Yang dimaksudkan di atas ini yang mana? Yang kalimat as-sah itu menunjukkan kalimat as-sah itu Huruf yang ini itu sahih gitu. lebih sahih lagi. Huruf yang dia maksud itu definisi
Lebih sahih bukan sahih lagi, beda Bu. Kalau sahih benar aja, kalau lebih sudah kuat. Yang atau yang bagian kedua nggak pakai sahih ya, bagian ketiga. Yang ketiga itu juga pakai sahih. Pakai sahih juga. Jadi misalnya ini kembali ke fikih dia. Iya. Kalau misalnya di antara dua pendapat, misalnya ini kan kalau di fikih nih Pak Bu, ada pendapat yang lebih kuat, berarti pakai alal asah, alal azhar kan di mazhab Syafi'i itu kan. Misalnya kedua-duanya sama, sahih betul. Cuma kan cari yang lebih. Jadi pengungkapannya alal asah. Jadi si mahma dikatakan dia itu dia isim, dikatakan dia huruf, kedua-duanya sahih. Cuman sahih kan, benar kan? Lalu ada pendapat yang mengatakan bahwasanya mahma itu dia lebih kuatnya adalah disebut isim, maka dia pakai alal asah. Itu istilah itu, Bu. Jadi sebagai istilah aja. Jadi lebih memperkuat bahwasanya si mahma itu lebih sahih, lebih benar. Lebih benar pendapatnya itu kalau si mahma itu kita katakan isim, meskipun ada yang mengatakan huruf. Kalau dia mengatakan huruf ini isim, berarti dia sahih, keduanya sahih, kan? Benar dia isim, benar dia huruf. Tapi ada yang mengatakan yang lebih kuatnya pendapat mengatakan si mahma itu dia isim, maka dimana alal asah itu. Dalam fikih kan seperti itu. Ustaz, jadi bisa juga dia jadi huruf kalau itu? Bisa, tapi kita katakan sahih. Kalau ada misalnya mengatakan pendapat, saya ngambil yang huruf kata kita, ya pendapat kamu sahih. Ini mengatakan isim, sahih. Tapi setelah diteliti, ternyata mahma itu lebih kuatnya, lebih condongnya dia isim. Lalu kita katakan alal asah. Di fikih seperti itu. Ada dua pendapat, keduanya sahih. Lalu ada mengatakan yang lebih sahih inilah maksudnya. Berarti menggunakan alal asah. Itu. Jadi kalau kita ya, alal itu kan di atas. Sahih kan lebih. Berarti yang lebih paling lebih sahih itu. Seperti isma itu katanya lebih sahih Huruf. Maka dibilang alal asah. Tapi kalau ada yang mengatakan dia isim, lebih sahih sahih juga boleh kita katakan. Ya. Berarti kan nahwu ini kaitannya ke semua tuh. Kayak apa nama tuh? Ustaz kan bisa juga dia berubah Ibarat-ibarat fikih juga bisa. konteks. Ah? Bisa kan dia berubah Bisa. konteks. Tapi lebih kita ambil pendapat yang lebih kuat. Hah? Enggak mutlak, tapi cuman pendapat yang lebih kuat kita katakan dia isim mahma itu. Seperti itu. Jadi seperti itu, kayak nahwu itulah keindahnya Bapak Ibu. Kayak kita bisa masuk ke mana? Mana kan? Masuk ke tafsir bisa. Masuk ke fikih juga bisa. Itulah keindahan dari ilmu nahwu tadi itu. Saraf kita lagi Bapak Ibu. Ya, insyaallah besok baru kita masuk yang 12 tadi dibagi 4. Sama yang Ustaz Sofian Al-Qurfi bahas tuh. Lugawi itu kan Iya. Seperti itu. ini maknanya Kalau dalam Hah? bisa apa Ustaz? Di atas. Iya. Oh, tengok dia kita sabar pun macam apa di depan. Hah? Ada di depan. Iya. Tergantung konteksnya tuh. Ada kisah apa? Kisah dari Suhaib. Hah? Yang sunan. Iya. Dia kan bertemu lah. Ah. Allah babil ke Kom. Awal kan dia teh awalnya. Itu dia. Iya. Itu Allah pun tergantung konteks. Ini tergantung konteks tuh.
dalam sahabat kan apa laki itu sesuai benar. Apa? Amal menyasilan berlalu yang dulu itu sesuai benar. Bensinan berlalu ala Ala babi. iya ba.com. Ada kan jatuh. Cek dari Kiro. Ya bisa benar di atas, bisa melebihi tergantung konteks. Konteks. Iya. Yang itu halaman 106. Kalau itu apa sebabnya susah? Izma. Kan dari ayat walaili id adbar. Walaili id adbar. Walalail adbara. Kalau dari kan ketika, dia kan, dan demi bulan ketika demi malam ya. Telah berlalu, adbara kan hilang tuh. Kan hilang tuh. Tapi sebenarnya tafsirannya, Bu, biasanya itu kalau dalam tafsir bermakna uzkur. Bermakna uzkur. Uzkur. Jadi dalam ilmu tafsir itu kalau ada ayat pakai id itu bermakna uzkur. Berarti walaili uzkur. Iya, takdirnya itu, Bu. Jadi dalam kaidah tafsir itu ada id itu biasanya bermakna uzkur. Kalau di tafsirannya. Dia kan lanjut ayatnya. Iya. Wasbuhi idza asfar. Idza beda lagi, Bu. Jadi biasa ketika. Iya, kalau itu walaili apa? Walaili id adbar. Id adbaro. Artinya dan demi malam, ingatlah ketika malam itu berpaling. Dan demi malam kalau diterjemah kan Iya, itu kalau diterima. Tapi kalau tafsirannya kita diminta mengingat. Iya. Itu di tafsirannya. Ada dari subuh apabila mulai merah. Wasubhi idza asfar. Tidak pakai ini. Itu beda lagi. Idza tadi di sana dia dzaraf lagi itu, Bu. Dzaraf. Banyak. Jadi Iya. nak zaraf. Dzaraf zaman dia tadi itu. Ya, nah, kalau id ini dia kalau di tafsirannya bermakna uzkur, itu, Bu. Iya. Jadi dan malam Ingatlah ketika dia berpaling, ketika dia hilang pergi. jadi itu bukan zaraf. Kalau di dalam tafsirannya, tapi kalau di dalam apa, dia bisa bermakna zaraf zaman dia itu. Panjang bahasanya. Itu dia kolaborasi antara bahasa Arab dengan tafsir. Apa, Bu? Ya, kalau sudah masuk huruf fil jazm ini, Bapak Ibu, itu sudah agak tinggi kita nanti dalam membahas Quran tuh. Iya. Apa? Nanya sih sama sebelum masuk sholat. Wabau. Itu Faba'u bi ghadabin minallah. Minallah. Artinya ba'a itu kan kembali. Berarti sama rojaah sih. Iya. Jadi dia membuat kembali kemarahan dari Allah. Faba'u bi ghadabin minallah. Jadi memakai nanti sama dengan rojaah. Kalau ba'a itu biasanya itu dia ada feedbacknya. Apa yang dia lakukan kembali ke dia. Makanya dia iya. Kalau rojaah ada feedbacknya. Tidak yang ba'a tadi, Pak. Beda makna kan bisa makna. Mana sama kembali. Cuman Yang sama terjemahnya sama. iya, Tapi makna yang di dalamnya tapi beda. beda. Makanya kan man qala li akhi kafir dah faba'at, barang siapa yang mengatakan kafir kepada saudaranya, maka kalimat itu kan kembali. Makanya Rasul menggunakan ba'a. Faba'at. Maka kalimat itu kan kembali. Jadi ibaratnya nyubuh balik ke nyelak. Itu maknanya, Pak. Jadi membuat Allah tu berang karena hasil dari
perbuatannya tadi itu. Kembali Kembali ingat. iya, kembali dari hasil perbuatan itu dapat murka Allah. Ya. Ada satu Pak. dalam struktur kalimat dalam struktur jumlah kalau dalam bahasa Indonesia kan kalimat Ya. itu di dalam bahasa mesti Jawab ya rencana. subjeknya isim kemudian predikat fi'il. Iya. Jadi boleh fi'il boleh isim juga jadi kalimat gitu. Bisa. Misalnya fi'lun kabirun. Iya, al-masjidu kabirun. Nah, Sah. itu sudah kalimat. Sudah. Sudah Sempurna. Sudah jumlah. Sudah. Itu Beda sekali dengan bahasa Inggris. beda, Pak. Iya. Bahasa Arab itu Masya Allah itu. Kalau bahasa Inggris kalau Belum ya, Pak? sebuah kalimat tanpa ada verb, tanpa ada kata kerja, maka bukanlah kalimat. Oh, itu. Kalau ini isim sama-sama. Ya. Iya. Kalau bahasa Inggris cie apa? You itu semua ya. Kalau kita kan antum kan, antuna ya kan. Nah, kalau bahasa Inggris you saya sudah mewakili kan. Lah itu Saya konsentrasi di struktur kalimatnya itu. iya. Jadi di Arab itu sederhana juga. Iya. Sudah bisa jadi. Arab itu sederhana tapi maknanya Luas. luas. Itu. Kalau bahasa Arab, siapa Pak dia pesan juga boleh. Jadi berarti wabah ini nggak bisa kita ngomong sembarang, nanti kembali lagi. Iya. Itu kalimat ba'a itu dia kembali tapi hasil dari perbuatannya iya. Makanya Allah nggak menggunakan kalimat roja'ah. Tidak. Kalau roja'ah dia kembali, Allah kan sebelumnya nggak tahu apa yang dia lakukan. Itu kan Bani Israel kan, bahas sampai Allah berang hasil Nah, jadi hasil perbuatan itu ya dia yang akan menuai itu. Makanya Allah menggunakan kalimat ba'a. Itu bedanya. Iya, jangan kalimat roja'ah. Jadi bahasa Arab Bapak Ibu maknanya artinya sama. Cuman fi'ilnya itu beda. Itu tergantung apa nama derajatnya, tingkatannya itu. Satu lagi Ustaz. Ya Pak. Jadi struktur jumlah dalam bahasa Arab itu boleh dibolak-balik ya. Artinya Fi'il fa'il. tidak mesti oleh subjek, predikat, objek kan gitu kan. Dia boleh dibolak-balik isim predikat dulu baru isim baru fi'il. Boleh. Bahkan maf'ulun bih pun bisa di depan. Ya. Objek boleh di depan. Nah, surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu. Sama aja semua. Iya, tapi ada kaidah enggak bisa sembarang kita taruh. Ada pengikatnya nanti itu. Yang penting kalau sudah bisa makin rob, bisa baca kitab kuning, kan. Iya. Kuncinya di nahwu dan sharaf, Pak. Nah, itu. Halaman berapa gimana, Pak? 12. Halaman 14. Apa boleh deh, Pak? Ya, Hah? Lembarah? ya 14 Al-Babus. 3 boleh. Tadi Lah jauh saya mah. 3 boleh ya? juga boleh. Sudah dibahas, cuma waktunya habis. Hah? Waktunya hanya tinggal sedikit ya. Tatbiqat la bal bil khamis. Fa'ula yaf'ulu. Ya, yafilu. Hah? Fa'ila yaf'ilul. Ya, Yang tabel ada Pak? 14. Tabel ala latihan alun. Latihan alas, supaya tidak sampai ke bawah kemarin itu. Oh, 3 boleh. Tabel. Oh. Oh gitu. Ya, sekarang kan fa'ila yafilu. Ya, Bu. Tabel. Oh, latihan. Ah.
Tabiqat. Jadi Bapak Ibu, Apa kalau kayak mana apa namanya itu? Untuk apa? Wazan fa'ula, yaf'ulu itu binanya lazim apa muta'addi? Fa'ula Khusus fa'ula yaf'ulu. Lazim dia. Dia lazim dia. Berarti kalau masdarnya apa Ustaz? Jadurah bina Hah? Jidar. Bisa judrun dia. Siapa lagi? Antum Rahmadi? Allah Rahmadi? Takwin antum ah. Ya. Saya lagi enggak apa-apa. Ya. Jadura itu artinya Jadura itu artinya layak, Bu. Berarti kalau masdarnya jadurah. Judrun. Jadurah. Ya, judrun. Jadura dulu Pak, Jadura. Jadura, Jaduro. duru, usbur, jadirun, Naam. al-judru. Naam, sahih. Hasuna. Tafadhal Pak Musfaq. Hasuna yahsunu uhsun. Hasib Hasinun hasinun uhsunu. al-husn. 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 Pernah Bapak Ibu tahu apa nama itu buku kecil? Ini khusus kata Ustaz dulu. Simpaannya yang Ada pernah dengar kalimat buku kecil Husnul Muslim? Nah, berarti asalnya dari mana? Ini hasunah ini. Iya. Ada kalimat yang ada buku ditulis oleh Syekh Al-Qahtani rahimahullah kan? Husnul Mus. Ini masdar apa fi'il? Mas? Makanya dia baca Husnul Muslim kitabnya itu. Nah, Muslim. Asal katanya dari Al-Hasuna yahsunu. Hasinun. Hasinun kan? Artinya Iya. Kalau ini benteng seorang muslim. benteng. Kalau usmul masdarnya Jadi hasunah itu artinya adalah menjaga. Tapi kalau diartikan di sini husnul muslim, kitabnya artinya adalah benteng seorang muslim. Kan kecil kitabnya itu. Ditulis oleh Syekh Said Wahqaf Al-Qahtani rahimahullah. Nah, inilah asal kata dari husnul muslim yang kitab kecil itu kan. Kutaib namanya. Berarti asal kata hasunayah sunu. Tentang zikir-zikir, doa-doa. Itu kan benteng seorang muslim itu insyaallah hadis-hadisnya sahih semua itu. Kecil ya Pak. Beli di Shopee. Hafal-hafalkan doa pagi, zikir pagi petang. Apa? Husnul Muslim. Ini masdarnya Ustaz. Ya, husnun. Masdarnya al-judra. Al-judru. 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 Naam. Artinya kan? Hah? Al-judru itu Layak. layak. Berarti nak ingat. Silakan Pak Rizal. Khabusa. tapi ketika sama muslim jadi benteng ya. Iya. Khobusa yang Benteng seorang muslim. Khobusa yang musuh Ukhbus Khobisun Ukhsun atau Al-khabath. Al-Ukhbus. Nah, ini agak beda sedikit Pak. Dia tidak namanya sama kena al-khabath. 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 Khabsu, al-khabsu. Iya. Oh, harus tetap. Iya. Apa artinya khabusah? Hah? Bukan, khabusah. Jelek apa? Al-khabis. Surah An-Nur. Surah An-Nur. Al-khabisat lil khabisin. Nah, itu keji. Sama Mas ya. Bisa juga dia masuk bagian dari maksud. Cuman khabas ini ya kalau dalam Al-Quran itu dia identik dengan
Zina. zina. Ya. Keji. Jadi keji lah. Artinya keji. Perbuatan yang menjijikkan. Perbuatan yang menjijikkan. Keji lah. Makanya dalam surah An-Nur al-khabisat lil khabisin. Cuman nanti dia pakai isim fa'il al-khabisat lil khabisin. Artinya keji. Tapi kalau di tafsirannya khabas itu arahnya ke zina. Silakan Pak Zul. Syarufah. Syarifah yasrufu Naam. uslub sa'idun Syarifun. sarifun Masdarnya usrufu asyaraf. asyaraf Asyaraf. Iya. Khusus wazan fa'ula, yaf'ulu itu kebanyakan dia kembali ke apa? Untuk masdarnya kembali kepada apa nama kamus. Jadi asyaraf asyaraf itu banyak. Asyaraf itu mulia. Syarifun. Oh, isim fa'ilnya syarifun. setelah orang kaya. Ya, syarifun. Pernah dengar kalimat syarif, Bapak Ibu? Hah? Syarif kan? Ini dia tulisannya. Nah, pakai lipat. Bukan. Berarti dia isim fa'il. Syarifun. Iya. Hah? Bukan asy-syarif. Asy-syarif. Mulia. Nah, silakan Pak Ibu. Sa'uba. Hah? Oh. Ya, kita fa'ula yaf. Ulu kita kan. Us'ub. Bisa as-sa'bu bisa tak su'ubah juga bisa. Ya, dia banyak masdarnya nih. Hah? Berat. Susah. Sa'bun. Dia masdarnya bisa bisa su'ubah. Banyak masdar dia. Ya. Sa'bun, su'ubah. Iya, su'ubah. Bukan. Misalnya hadzal dars sa'bun. Susah, payah, berat sehingga misalnya hadzal darsu sa'bun. Apa artinya? Pelajar ini berat. Lawannya sahlun. Jadi Bapak Ibu, masdar itu mungkin yang kita ketahui yang biasa dipakai. Karena dia ada dua atau lebih su'ubah. Nah, sebelum kita masuk, Sa'bun itu fa'il. hah? Sa'bun itu fa'il. Bukan masdar, Pak. Masdar. Iya. Nah, sebelum kita masuk untuk masdar ini, Bapak Ibu, masdar itu ada dua jenis. Ada qiyasi, ada sama isma'i. Al-masdar nau'an. Nah, ini sudah kalimat sempurna nih, Pak Taufik. Dalam bahasa Arab.
Nau'an. Nau'an. Nu'an. Nau' Nau'an. nau'an. Ada namanya kiasi. Mana kiasi Bapak Ibu? Pakai timbangan. Fa'lan, Kiasi. fa'ilun, fu'ulan, Yes. kiasi. Kiasi. Ya. Ada namanya sima'i. Sinai, Sima'i. Simai. Ini adalah yang biasa kita dengar dari orang Arab. Berarti dia beda dengan kiasi. Yang wazan ini yang kita pelajari sampai awal itu, dari awal pertama sampai yang keberapa nih? Kelima, ya Pak Ibu. Itu dia masuk ke mana? Kiasi. Karena ada wazannya. Kalau sima'i ini biasanya itu yang sering diucapkan oleh orang Arab. Terkadang dia nggak ada kiasi, tapi dia sima'i ya kan. Sering kita dengar itu. Maksudnya yang kita dengar itu adalah orang Arabnya langsung yang mengatakannya. Nah, itu termasuk dalilnya itu. Jadi dalilnya ada yang sima'i. Kiasi. Kalau kiasi ini ada wazan. Kalau sima'i yang sering diucapkan orang Arab, kita dengar aja. Iya, dia nggak ada wazannya, tapi dia orang Arab bilangnya seperti itu. Iya. Ini kedua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan masdar itu jadi kebanyakan. Kiasi. Qaf. Sima'i. Kiasi. Ya, ini masdar itu. Kalau kiasi ada wazannya berarti asalnya dari fikih. Iya, misalnya kita katakan daraba ribu darban. Kiasi apa sima'i? Kiasi karena ada wazan. Wazannya apa? Pokoknya kalau tidak Fa'lan. ada wazan sima'i. Sima'i itu yang sering diucapkan orang Yang kebiasaan. orang Arab. Jadi sering dengar seperti itu dia. Hah? Itu wazan Pak. Ya, ini kan kiasi ini. Jadi wazannya fu'ulah. Gitu. Kalau dalam amalan ahlul Madinah Ustaz. Iya. Kalau diamalkan dipakai di usul fikih lah. Itu dibagi. Jenis. Oh, jadi. Jadi maksud itu ada dua jenis. Ada dua macam. Ada kiasi, ada sima'i. Silakan Ramade. Saluha, yasluhu, usluh, soleh, Salih. solehu, as-salah, As-sulhu apa as-sulhu? as-sulhu, Amal itu Apa? usul. Amalnya usluh. Isim fa'ilnya salihun. Iya. Salihun. Iya, salih di sini. Iya, baik lah Bu. Artinya baik, salih. Salihun. Bisa. Hah? Maksudnya apa? Salihun apa sulhu apa salah?